Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fajanavi dengan NIM 24USP149. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas ujian pada mata kuliah mesin listrik. Di sini kita akan mendiskusikan hal-hal atau soal-soal yang akan kita selesaikan nantinya. Dimulai dari poin A. Ini adalah bentuk soalnya. Baik, kita langsung saja untuk jawab pertanyaan nomor 1. Mata kuliah mesin listrik, khususnya pada generator listrik, diaplikasikan di bidang yang pertama, listrik seperti PLN, PLTP, PLTU, dan lain-lain. Yang kedua, pada bidang khususnya seperti pabrik, manufaktur, atau pertambangan. Yang ketiga, pada sistem ikan kapal. Yang keempat, pada sistem backup power, set, dan UPS. Dan yang terakhir atau yang kelima, seperti yang kita lakukan, misalnya turbin angin dan hidro. Baik, langsung saja ke nomor yang kedua. Mesin listrik adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik seperti motor. Pertanyaan nomor 3. Jawaban dari nomor 3, generator listrik adalah mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Contohnya seperti genset, turbin pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita jawaban ke nomor keempat. Klasifikasi generator listrik kita bagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan arus. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu generator AC atau alternating current dan generator DC atau direct current. Yang kedua berdasarkan konstruksi. Ini terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu generator sinkron dan generator asinkron. Yang ketiga berdasarkan aplikasi. Di sini kita membagi menjadi 3 pecahan. Yang pertama generator pembangkit listrik, yang kedua generator darurat atau genset, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu generator kendaraan seperti alternator. Di sini kita akan menjawab pertanyaan yang kelima. Generator sinkron adalah kecepatan motor sama dengan kecepatan medan magnet putar. Tegangan outputnya stabil, frekuensi konstan. Contohnya seperti generator di pembangkit listrik. Sedangkan generator asinkron atau generator induksi, kecepatan rotor tidak sama dengan kecepatan medan magnet putar, yaitu tidak asinkron. Dia bentuknya sederhana, kokoh, tapi kontrol kurang stabil. Contohnya, generator turbin angin kecil. Kita lanjut ke jawaban nomor ke-6. Generator listrik yang umum digunakan untuk melayani listrik ke masyarakat adalah generator sinkron AC atau alternating current. Langsung saja ke jawaban ke nomor 7. Generator AC bekerja dengan yang pertama, rotor atau magnet yang berputar menghasilkan medan magnet yang berputar. Yang kedua, medan magnet menginduksi tegangan AC pada kumparan stator. Yang ketiga, tegangan AC dihasilkan. Frekuensi tergantung kecepatan rotor dan jumlah kutub yang digunakan. Langsung saja kita ke jawaban nomor 8. Generator DC atau direct current bekerja dengan yang pertama, rotor atau armatur berputar dalam medan magnet. Yang kedua, tegangan AC diinduksi pada kumparan rotor. Yang ketiga, komutator dan sikat mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Baik, kita ke jawaban nomor 9. Komponen utama generator AC atau alternating current yaitu yang pertama, rotor atau magnet. Fungsinya menghasilkan medan magnet yang berputar. Yang kedua, stator atau kumparan. Fungsinya menginduksi tegangan AC. Yang ketiga, exciter. Fungsinya mengatur kuat medan magnet motor. Yang keempat, AVR atau automatic voltage regulator. Fungsinya menstabilkan tegangan output. Yang kelima, primer mover atau mesinnya. Fungsinya untuk menggerakkan rotor. Baik, kita langsung ke jawaban nomor 10. Komponen utama generator DC atau direct current yang pertama yaitu rotor atau armatur.
Fungsinya kumparan yang berputar, tempat induksi tegangan. Yang kedua, medan magnet atau stator, menghasilkan medan magnet yang tetap. Yang ketiga, komutator. Fungsinya mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Yang keempat, sikat atau brush. Fungsinya menghubungkan komutator ke beban. Yang kelima, primer mover atau mesin. Fungsinya untuk menggerakkan rotor. Baik, kita langsung ke pertanyaan nomor 11. Istilah-istilah generator yang akan kita diskusikan yang pertama yaitu eksitasi. Eksitasi adalah proses pemberi arus ke kumparan medan magnet untuk menghasilkan medan magnet. Yang kedua, kumparan medan. Kumparan medan yang dihasilkan medan magnet, biasanya di rotor atau stator. Yang ketiga, kumparan jangkar. Kumparan jangkar ini adalah kumparan tempat tegangan diinduksi, biasanya di stator generator AC atau rotor generator DC. Yang keempat, brush atau sikat, yaitu konduktor yang menghubungkan bagian yang berputar komutator ke beban luar. Yang kelima, penguatan sendiri, yaitu generator yang sumber eksitasinya diambil dari output generator itu sendiri. Yang keenam, penguatan terpisah, yaitu generator yang sumber eksitasinya dari luar, seperti baterai atau exciter. Baik, kita ke pertanyaan nomor 12. Perbedaan-perbedaan dari generator kutub dalam dan kutub luar. Yang pertama, generator kutub dalam. Medan magnet atau rotor berada di bagian dalam, sedangkan kumparan jangkar di stator berada pada bagian luar. Contohnya generator AC sinkron. Kedua, generator kutub luar. Medan magnet atau magnet permanen berada pada bagian luar, sedangkan kumparan jangkar berada pada rotor atau di dalamnya. Contohnya seperti alternator pada sepeda motor. Selanjutnya kita beralih kepada soal poin B. Berikut soalnya. Langsung saja kita akan menjawab soal dari poin B. Untuk nomor yang pertama, diketahui output generator ET sama dengan ABC kali sin omega T volt, atau E alpha sama dengan ABC kali sin alpha volt. Frekuensi sama dengan BC Hertz. ABC merupakan angka terakhir daripada NIM kita. Baik, langsung saja. NIM yang saya gunakan adalah 24 OSP 149. Jadi ABC sama dengan 149. Hitunglah yang pertama, gambar grafiknya. Gambar grafik yang digunakan berbentuk sinusoidal. Yang kedua, Vmax. Vmax sama dengan 149 volt. C. V. Alpha sama dengan 390. V alpha sama dengan 390 sama dengan 149 dikali sin 390 derajat volt sama dengan 149 dikali 0,5 sama dengan 74,5 volt. Yang D, V T sama dengan 0,216 sama dengan 149 sin 2 kali 180 dikali 49 dikali 0,216 volt. 149 dikali sin 3499,2 volt sama dengan 149 dikali min 0,98 volt sama dengan min 146,02 volt. Baik, yang E, V alpha sama dengan 149 volt. 149 kali sin 149 volt sama dengan 149 dikali 0,51 volt sama dengan 76,74 volt. Baik, ke F, V T sama dengan 149 sama dengan 149 kali sin 2 kali 180 kali 49 kali 149 volt. 149 dikali sin 2
2.628.360 volt sama dengan 149 kali 8,8 volt sama dengan 1311,2 volt. Baik, yang ke G, V rata-rata sama dengan 2 kali V max per V sama dengan 2 dikali 149 volt per 3,14 karena di sini kita memakai V 3,14 bukan 22/7. Jadi 2 dikali 149 hasilnya 298 dibagi 3,14 hasilnya yaitu 94,90 volt. Kita akan menghitung V efektif. V efektif sama dengan V max per akar 2 sama dengan 149 dibagi akar 2. Akar 2 yaitu 1,414. Jadi 149 dibagi 1,414 sama dengan 105,37 volt. Baik, di sini kita masuk kepada poin B yang nomor kedua. Diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak ABC volt. Berapakah tegangan sesaatnya? ABC masih sama kayak yang tadi ya teman-teman, yaitu 149. Jadi ABC volt sama dengan 149 volt. Kita cari dulu V max-nya. V max sama dengan V efektif dikali akar 2 sama dengan V efektifnya yaitu 149 dikali akar 2 yaitu 1,414. Jadi sama dengan 210,69 volt. Baru kita cari V sesaatnya atau tegangan sesaatnya. Vt sama dengan V max dikali sin 2T ditambah delta. Vt sama dengan 210,69 dikali sin 100 Vt volt. Misal T-nya sama dengan 0,005 detik atau 0,005 second. V 0,005 sama dengan 210,7 dikali sin 100 V dikali 0,005 volt sama dengan 210,7 dikali sin 0,5 V volt sama dengan 210,7 dikali sin 1,57 volt. 210,7 dikali 0,02 volt sama dengan 5,77 volt. Baik, kita langsung ke soal poin C. Berikut soalnya. Kita jawab pertanyaan nomor 1. Jadi, ada 3 jenis beban generator. Yang pertama, beban resistif, yaitu beban yang memiliki resistansi seperti lampu pijar atau heater. Penyebabnya resistansi pada beban. Yang kedua, beban induktif, yaitu beban yang memiliki induktansi seperti motor atau trafo. Penyebabnya induktansi pada beban. Yang ketiga, beban kapasitif, yaitu beban yang memiliki kapasitansi seperti kapasitor. Penyebabnya kapasitansi pada beban. Ketiga jenis beban ini mempengaruhi kinerja generator dan perlu dipertimbangkan dalam desain dan operasi sistem listrik. Kita jawab pertanyaan nomor 2. Jika generator dibebani resistor murni, maka 1. Arus dan tegangan sefase atau tidak ada pergeseran fasa. Kedua, daya yang dihasilkan adalah daya aktif atau P. Yang ketiga, tegangan dan arus membentuk grafik sinusoidal yang sefase. Kita jawab pertanyaan nomor 3. Lagging atau ketertinggalan terjadi ketika arus listrik tertinggal dari tegangan listrik. Penyebabnya beban induktif seperti motor atau trafo. Baik, kita ke pertanyaan nomor 4. Leading atau mendahului terjadi ketika arus listrik mendahului tegangan listrik. Penyebabnya beban kapasitif
yaitu seperti kapasitor. Kita jawab pertanyaan nomor 5. Berdasarkan generator 3 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dengan 3 kumparan stator yang diposisikan 120 derajat secara mekanis. Satu rotor atau magnet berputar menginduksi tegangan pada kumparan stator. 2. 3 kumparan stator menghasilkan 3 tegangan sinusoidal yang berbeda fasa 120 derajat. R 0 derajat, S 120 derajat, T 240 derajat. 3. Tegangan 3 fasa ini dapat dihubungkan dalam konfigurasi bintang atau Y atau segitiga atau delta. Hasilnya, tegangan 3 fase ini seimbang, dapat menyalurkan daya lebih besar dengan kabel yang sama. Cocok untuk aplikasi industri dan transmisi daya jarak jauh. Baik, kita langsung menjawab pertanyaan nomor 6. Untuk membuat sistem listrik yang kondisi lagging atau arus tertinggal menjadi sefasa atau arus dan tegangan sefasa, tambahkan kapasitor ke sistem. Caranya, yang pertama, pasang kapasitor secara paralel dengan beban induktif, misalnya motor. Kedua, kapasitor akan menghasilkan daya reaktif kapasitif yang menetralkan daya reaktif induktif. Ketiga, arus dan tegangan menjadi sefasa atau faktor daya sama dengan 1. Efeknya, yang pertama, faktor daya meningkat atau mendekati 1. Yang kedua, arus sistem menurun. Yang ketiga, efisiensi sistem meningkat. Ini disebut kompensasi faktor daya atau power factor correction atau PFC. Kita di sini akan menjawab pertanyaan nomor 7. Berapa nilai VR, Vs, dan Vt saat alfa sama dengan 90 derajat? ABC merupakan 3 digit NIM terakhir. Sama seperti yang tadi, NIM terakhir saya yaitu 149. Jadi langsung saja kita jawab yang A. VR sama dengan 149 dikali sin 90V sama dengan 149 kali 1 volt. Sama dengan VR 149 volt. Kita jawab yang VS atau yang B. VS sama dengan 149 dikali sin 90 derajat kurang 120 derajat volt sama dengan 149 kali sin min 30 derajat volt sama dengan 149 dikali min 0,5 volt sama dengan Vs sama dengan negatif 74,5 volt. Kita jawab yang C atau yang VT. VT sama dengan 149 dikali sin 90 derajat kurang 240 derajat volt sama dengan 149 dikali sin min 150 volt sama dengan 149 dikali min 0,5 volt. Hasilnya Vt sama dengan min 74,5 volt. Baik, di sini saya akan menampilkan soal dari poin D. Di sini saya akan menjawab soal dari poin D. Bagian-bagian genset. Yang pertama mesin atau engine, yaitu sumber tenaga penggerak. Yang kedua alternator, yaitu untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang ketiga sistem bahan bakar, seperti tangki, pompa, dan filter. Yang keempat sistem pendingin, seperti radiator dan kipas. Yang kelima sistem kontrol, seperti panel kontrol dan pengatur tegangan. Pemeliharaan genset yang pertama, cek oil dengan ganti secara rutin. Yang kedua, filter udara dan bahan bakar seperti bersihkan dan ataupun menggantinya. Yang ketiga, baterai. Selalu cek kondisi baterai dan isi air. Yang keempat, sistem pendingin. Selalu cek cairan dan kebersihan. Yang kelima, tes operasi. Selalu jalankan genset dan cek outputnya. Yang keenam, pemeriksaan label dan koneksi. Selalu pastikan bahwa kabel dan koneksi pasti aman. Baik, di sini saya akan menampilkan soal dari poin E. Langsung saja kita akan menjawab soal dari poin E. Syarat paralel generator yang pertama yaitu terjadi tegangan sama atau magnitude dan fase. Kedua, frekuensi sama. Ketiga, urutan fasa sama.
Dan yang keempat, sudut fasa sama. Cara kerjanya yang pertama, sinkronasikan terlebih dahulu, yaitu atur generator hingga memenuhi syarat di atas. Yang kedua, tutup CB atau circuit breaker dengan menghubungkan generator ke busbar. Yang ketiga, bagi bebannya, yaitu atur daya aktif dan daya reaktifnya. Jadi manfaat yang dihasilkan yaitu meningkatkan keandalan supply, yang kedua efisiensinya baik, lebih baik dari sebelumnya, yang ketiga fleksibilitas operasinya juga sangat baik. Baik, mungkin segitu dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Saya membuka forum diskusi di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.